Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading update energi gerhana pada Oktober dan November 2022. Untuk reading kali ini agak berbeda ya, ini akan lebih sedikit misterius dan seperti puzzle, tapi akan membantu kamu menyambungkan kepingan puzzle yang ada di hidup kamu. Mari kita mulai. Knight of Cups, wah asik banget. Asik banget. Knight of Cups ini kayak ada orang yang mau datang di hidup kamu. Sejauh ini aku belum dapat vibe-nya orang lama apa orang baru, tapi kayak mau nggak nerima cups aku, mau nggak nerima hati aku. Seperti itu ya. Ten of Pentacles, asik banget sih, sumpah. Ten of Pentacles ini kartu kayak abundant, pencapaian finansial, kamu punya kenyamanan hasil kerja keras kamu. Ini juga berbicara tentang kartu keluarga ya. Dan loyalitas. Tadi di dasar deck itu kan ada Knight of Cups ya. Kayaknya orang itu mau bilang gini, yuk kita bikin keluarga kita. Yuk kita menua bersama. Lihat, ada orang tua di sini. Yang berikutnya, The World. Wow, menarik ya. The World itu sebuah kartu yang berbicara sebuah siklus selesai, satu chapter selesai, dan kamu siap memasuki sebuah chapter baru, lembaran baru yang masih kosong nih, yang kamu masih bisa tulisin cerita apa yang kamu mau tulis di situ. Dan dengan The World ini ada blessing, ada abundant karena kamu udah belajar, kamu udah melewati banyak hal, udah melewati tantangan-tantangan kehidupan. Saatnya kamu menuai apa yang sudah kamu kerjakan dan menuai kayak berkat dari semesta gitu loh atas semua pelajaran hidup kamu gitu. Lihat ya, ini kayak sebuah siklus yang besar banget sih, kayak siklus karma bisa jadi ya, bisa jadi dari satu kehidupan sebelumnya atau beberapa kehidupan sebelumnya, bisa juga siklus karma dengan satu orang tertentu, misalnya kayak ada nih satu orang yang kamu kayak bersama-sama melewati setiap fase kehidupan, terus karena masih ada yang belum selesai nih ceritanya, kalian masih bawa terus sampai kehidupan-kehidupan berikutnya, tapi dengan dua kombinasi kartu ini kayak satu siklus itu udah selesai ya kamu sama orang tertentu ini nih. Lalu ini juga berbicara transformasi. Death rebirth, ketika ada akhir ada awal baru di situ. Dan ketika death muncul itu bukan sesuatu yang ditakutin sih atau kayak berbicara tentang kematian yang sesungguhnya, tapi lebih kepada ada sisi diri kamu nih yang mati udah nggak ada lagi karena kamu udah bertransformasi ya. Dengan The World ini kan kamu melewati banyak hal dan kamu udah belajar banyak hal. Jadi kayak pasti diri kamu tuh udah beda, misalnya dari setahun lalu, 5 tahun lalu, tantangan-tantangannya juga beda tiap tahun ya. Kayak kamu dibentuk gitu loh, dibentuk dengan The World ini. Jadi dalam proses menuju versi terbaik diri kamu. Four of Cups. Ya mungkin ya tantangan-tantangan itu bikin kamu capek, jenuh, kenapa nggak ada perubahan. Tapi dengan dua kartu ini nih, sebuah perubahan yang sangat luar biasa dan diikutin dengan dikelilingin orang yang kamu sayang dengan Ten of Pentacles di sini, dan juga stabilitas dan juga progresi finansial. Dan ini kayak sebuah kejutan ya, kejutan dari semesta ketika kamu fokus dengan kebosanan kamu, jangan sampai kamu melewatkan ini cups yang semesta mau kasih karena fokus kamu pada 3 cups ini. Chariot, menyatukan hati dan pikiran sinkron menuju apa yang kamu mau. Kayak mungkin juga ada part dari alam bawah sadar kamu yang bisa kamu kayak menyinari kegelapan pada bagian itu. Sekarang kamu sadar ada part itu dalam diri kamu. Karena apa? Dua Sphinx ini ya, Sphinx ya namanya. Kayak gelap dan terang itu melambangkan kesadaran dan ketidaksadaran kita. Tapi ketika dua aspek itu disatukan, kita ada versi diri kita yang udah terintegrasi dan kita siap menuju kesuksesan kita, pencapaian kita, dan dia ada di bawah The World gitu loh. Kayak perjalanan ini membawa kamu pada definisi sukses yang sesungguhnya menurut kamu, bukan definisi sukses karena kamu ngeliatin orang-orang, oh sukses itu kayak gini, sukses itu kayak gitu, karena ngeliatin orang-orang, tapi lebih kepada definisi sukses yang kamu mau. Queen of Swords, ini kayak ada satu orang tertentu atau mungkin ada beberapa orang ya, bisa jadi pertemanan atau mantan kamu. Kayak dengan Queen of Swords ini ya, dia orang yang kuat, yang udah melewati banyak hal, udah bijak, kayak dia udah tahu kapan ngekat orang-orang atau situasi yang udah nggak pas lagi tempatnya di hidup dia. Queen of Swords itu kan representasi dari janda atau duda di dalam tarot ya. Gini, janda sama duda itu orang yang udah belajar dari sebuah hubungan, dan dia kayak, oh gue nggak mau ketemu nih sama orang kayak gini lagi, gue nggak bisa nih sama orang kayak gini lagi, jangan ngebullshit deh sama gue udah pengalaman dalam hal itu, misalnya kayak gitu ya. Lihat, dia tuh kayak, aku tuh ngeliat si Queen of Swords di deck ini kayak dia tuh lagi ngomong sama seseorang di depan dia, terus lu mau ngomong apa, buruan deh, jangan basa-basi, jangan banyak bullshit, gue udah tahu kebullshitan lu, kayak dia ngomong gitu ya. Jadi kalau
sama Queen of Swords, dia tuh kayak bisa terkesan kejam atau dingin, tapi dia tuh orangnya to the point, nggak usah basa-basi, langsung aja ke pokok persoalannya atau apa yang mau disampaikan, gak usah muter-muter. Queen of Swords seperti itu ya. Dan ada King of Swords. Iya, sama-sama. Bukan berarti ini jadi janda dan duda, bukan, tapi lebih kepada ketika aku pernah bilang mungkin ya, ketika ada king dan queen dari elemen yang sama itu divine counterpart, apalagi dengan kartu keluarga di sini dengan Ten of Pentacles dan The World, kamu udah melewati banyak hal untuk akhirnya ketemu sama orang yang pas buat kamu. Ya. Karena tadi aku bilang apa? Queen of Swords ini orang yang tahu kapan ngekat situasi atau orang-orang tertentu yang udah nggak pas lagi buat dia. Kayak ada sebuah pembelajaran gitu. Akhirnya kamu ngerti, oh ternyata aku udah memberi kesempatan, ternyata nggak ada perubahan dengan orang ini, dengan situasi ini, terus aku udah bertahan di pekerjaan ini, ternyata gitu-gitu aja. Ya udah, saatnya move on dengan Death di sini. Mungkin kamu yang mengakhiri atau kayak semesta mengintervensi untuk memberikan sebuah lembaran baru ini. Ambil yang resonate sama situasi kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu belum, apaan sih ini, kayaknya readingnya aku gak ngerti deh. Karena apa? Yang tadi aku bilang di awal, ini seperti puzzle. Nanti kalau ini udah situasinya muncul perlahan-lahan di realita kamu balik lagi deh ke reading ini, kamu lihat sendiri. Komunikasi. Ini kartu komunikasi ya, kartu travel juga, kartu momentum. Dan lihat momentum, ada the world, ada chariot, ada eight of wands. Ini kartu transformasi yang luar biasa. Kesuksesan, pencapaian, kayak apa yang udah kamu kerjakan selama ini kayak boom jadi gitu loh. Gong, kena gongnya nih dengan 3 kombinasi kartu ini. Dan bisa jadi komunikasi dengan orang yang baru yang mau datang di hidup kamu tadi nih. Kayak aku ngeliat vibe-nya dengan Knight of Cups ini ya, lebih kepada kalian tuh kayak dua kutub gitu ya, kayak bertolak belakang banget, tapi itu yang jadi melengkapi kalian berdua gitu loh energinya. Eight of Pentacles, perjalanan membangun diri, progresi finansial. Lihat Eight of Pentacles-nya, lompat langsung ke Ten of Pentacles. Eight of Pentacles ini juga berbicara orang yang fokus ke dirinya, fokus pada apa yang dia kerjakan. Jadi kayak apapun yang sedang dilakukan, hubungan langsungnya itu sama dirinya dulu. Nanti kalau ada efeknya itu belakangan, kalau ada hubungannya sama orang lain. Yang penting ke dia dulu, pekerjaannya, hobinya, proyek-proyek kreatifnya, karya seninya, atau pengembangan dirinya, fokusnya ke dia dulu dengan Eight of Pentacles ini ya. 8, ada 2 angka 8 di sini. Dan dengan Eight of Pentacles ini, kerja keras kamu, ada momentum, ada kesuksesan, ada chapter baru. Ya, nih kata kuncinya ya barusan itu. Mari kita lihat energi oracle-nya. Fase pemulihan dan transformasi ya dengan kartu ini. Lalu yang berikutnya, ini peringatan badai, tapi lebih kepada mungkin kamu sedang dalam proses ya, proses transformasi ini. Ingat, proses transformasi itu nggak ada yang namanya manis rasanya. Pasti ada pahit-pahitnya, ada sakitnya dikit, karena kita lagi dibentuk nih, diri kita sama semesta, karya kita, skill kita. Ini membuat kita jadi menuju versi terbaik diri kita. Kamu mungkin sedang menuju proses ini, atau kayak sebentar lagi proses ini udah selesai nih, karena di sini ada death ya. Dengan the world juga, siklus kamu berproses dalam situasi ini nih, kamu udah hampir sampai di ujung perjalanan. Dan kalau misalnya ya, situasi ini melibatkan kondisi finansial, kayak kamu merasa mungkin agak sulit secara finansial atau kekurangan, atau karir kamu, mungkin kamu belum lihat nih progresnya, pekerjaan kamu, bisnis kamu belum lihat progresnya. Tapi dengan 3 kombinasi kartu ini ya, kayak aku melihat sebuah sinyal positif seperti angin segar gitu. Yang penting kayak kamu menyiapkan diri nih untuk semua hal yang mau datang di hidup kamu, blessing abundant ini, dan jangan sampai kamu melewatkan ini ya, karena kamu fokus pada 3 gelas kosong yang ada di depan kamu. Fokus kepada masa lalu. Kayaknya ingin memutar waktu deh, kayaknya waktu itu lebih happy daripada waktu sekarang, kok kayaknya hidup sulit ya sekarang, kok kayaknya aku capek sendirian. Enggak, namanya hidup itu ya kayak roda aja muter, ada siklusnya, ada musimnya. Biar kamu ngerti nih, lihat alam ya. Lihat alam, ada yang namanya musim hujan, musim kering, musim gugur, musim waktu tumbuhan mulai tumbuh lagi, seperti itu ya. Semua itu ada waktunya, sama kayak semua hal di hidup kita tuh ada waktunya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.